Mari kita beri kemuliaan sekali lagi, sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita yang luar biasa. Praise the Lord. Shalom fams. Welcome to the feast, the happiest place on earth. Kenalin, saya James. Saya mau menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir di feast hari ini. Ada? Wih, banyak sekali. Mari kita katakan, welcome to the feast, welcome to the family. Sekali Anda masuk ke sini, tidak bisa keluar. Enggak ya. Tidak bisa keluar dari kasih Tuhan. Amin ya. Teman-teman, yang paling kuat belum tentu yang paling hebat. Mungkin ada sebagian di antara kita yang enggak setuju ya dengan statement ini. Tapi omon-omon soal kekuatan. Bulan lalu tuh kita lumayan dibanjiri dengan film-film superhero. Wah, begitu ngomong film saya langsung noleh ke Niko. Kenapa? Nggak boleh tahu. Iya, film-film superhero ada Superman, ada Fantastic Four. Tapi hari ini aku mau ngomong soal Superman. Aku janji nggak akan spoiler ya. Karena mungkin ada beberapa di teman-teman di sini yang belum nonton. Superman itu dari atas sampai bawah semuanya super, semuanya strong. Setuju ya? Tapi ternyata dia punya banyak kelemahan teman-teman. Dan menurut versi film terakhir yang saya tonton, itu dia punya dua kelemahan. Kelemahan yang pertama kelemahan fisik. Ya, masih sama seperti versi-versi yang lain, yaitu kryptonite. Jadi dia kalau kena kryptonite lemes, lemah. Nah, yang menarik adalah kelemahan mentalnya teman-teman. Ternyata dia punya banyak kelemahan mental. Salah satunya yang akan saya spill ya. Dia punya masalah dengan intrapersonal. Dia punya masalah dengan krisis identitasnya. Dan masih ada kelemahan-kelemahan yang lain, gak akan saya spoiler di sini ya. Intinya apa sih? Seseorang yang sekuat Superman aja, itu tetap punya banyak kelemahan teman-teman. Ya. Ini membuktikan yang paling kuat belum tentu yang paling hebat. Yang paling kuat belum tentu selalu menang. Nah, tokoh seperti ini ternyata ada di Alkitab teman-teman. Ada juga yang mirip seperti itu. Ada seseorang tokoh di Alkitab yang ototnya besar, hatinya kecil. Ototnya kuat, hatinya rapuh. Ada yang tahu siapa? Hah? Samson. Kok tahu sih? Oke, ada beberapa orang yang mengatakan Samson, tapi kalau di Alkitab namanya Simson. Ya. Simson ini merupakan salah satu dari ke-12 hakim-hakim. Jadi ada 12 hakim-hakim, dia salah satu hakim. Dan dia merupakan hakim yang terakhir dan hakim yang terburuk kata orang-orang. Tapi kalau menurut saya, setelah saya pelajari kisah hidupnya, kayaknya nggak buruk-buruk amat. Justru Simson ini spesial. Dan cukup menarik kisah hidupnya untuk diikuti. Nanti saya akan spill di mana letak menariknya, di mana letak spesialnya. Nah, lagi-lagi omon-omon soal kekuatan, saya punya tebak-tebakan teman-teman. Yang single, awas nggak tahu. Obat apa yang paling kuat? Bukan obat kuat. Nah, Peter udah mau jawab. Obat apa yang kuat? Kelamaan ya. Obat itu adalah bisa mukul. Namanya obat parasetampol. Lumayan lah ya. Oke, mari sebelum kita lebih kesel lagi mendengarkan tebak-tebakan saya, mari kita hempaskan segala kekesalan itu. Mari kita doakan doa favorit kita. Kita mau berdoa declaration of abundance dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari kita katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, mari kita baca ayat pembuka kita
pada malam hari ini. Hakim-Hakim 13, 2-5. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Teman-teman, ini merupakan ayat yang menceritakan awal kelahiran dari Simson. Kalau teman-teman mau baca cerita hidupnya full, teman-teman harus baca Hakim-Hakim bab 13-16, ada 3 bab. Hari ini kita akan baca sebagian besar. Woi, lumayan ya, agak panjang nih hari ini. Siapkan hatimu ya teman-teman ya. Oke, tadi kalau saya bilang Simson itu ternyata spesial, di mana letak spesialnya? Mari kita baca ulang. Enggak. Kita baca yang warna merah aja ya. Ada malaikat Tuhan di situ. Malaikat Tuhan datang ke ibunya. Artinya apa? Malaikat Tuhan biasanya membawa pesan dari Tuhan, ya kan? Berarti apa? Dia sangat spesial, teman-teman. Yang berikutnya ada, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Ini malaikat Tuhan mengatakan kepada ibunya. Jadi ibunya diminta untuk hidup kudus untuk mempersiapkan kelahiran dari Simson. Artinya apa? Dia spesial, ya. Next. Anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah, jadi Tuhan memilih Simson menjadi nazir Allah. Nazir Allah itu seseorang yang mendedikasikan dirinya khusus untuk menjalankan rencana Allah. Yang terakhir, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Artinya apa? Tuhan memilih Simson untuk menjadi hakim. Hakim tugasnya apa? Melindungi bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Dalam hal ini adalah bangsa Filistin. Jadi jelas ya, Simson itu spesial teman-teman. Tapi sama seperti Superman, dia punya banyak kelemahan. Dan malam hari ini kita akan banyak belajar dari kelemahan Simson. Dan apa big message malam hari ini? Kenapa kita harus belajar dari kelemahan Simson? Big message hari ini adalah God works with what we have. Meskipun Simson punya banyak kelemahan, meskipun kita punya banyak kelemahan teman-teman, Tuhan gak pernah menyerah. Tuhan tetap bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita, supaya rencananya, tujuan hidupnya terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kita akan masuk lebih dalam lagi, tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah membawa kami ke acara FIS pada malam hari ini. Kami mau percaya ini bukan sebuah kebetulan Tuhan. Kami percaya Engkau ingin menyampaikan sesuatu kepada hati kami. Kalau masih ada sisi ruang di dalam hati kami yang perlu Kau pulihkan, pulihkanlah sekarang Tuhan. Kalau ada bagian di dalam hidup kami yang perlu Kau ubahkan, ubahkanlah Tuhan. Kami siap membuka hati, pikiran, mata, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau naikkan doa ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita katakan sekali lagi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk. Lihat kanan atau kirinya, pilih bebas. Coba kalian lihat kanan atau kirinya, apakah dia strong enough? Wush. Atau malah kelemahan-kelemahannya yang nampak di mata Anda. Katakan kepada mereka, bro, sis, siapkan hatimu, bukan ototmu. Wush. Ngomong ayo, udah ya. Oke. Teman-teman, sebelum aku lanjut soal Simson, ada gak sih sebetulnya yang udah pernah tahu, udah pernah baca kisah hidupnya dari awal sampai akhir tentang Simson?
Hampir tidak ada. Oke, tadinya kalau banyak yang udah baca saya nggak mau ceritain. Tapi karena banyak yang nggak ngangkat tangan ya udah. Saya ceritain singkat aja ya, jangan panjang-panjang. Seperti yang saya katakan tadi, Simpson adalah seorang pahlawan di Alkitab. Ya, ototnya besar, hatinya kecil, ototnya kuat, hatinya rapuh. Tapi dia spesial. Ya, dia punya banyak kelebihan. Dia dikaruniai Allah sebuah kekuatan fisik yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dia bisa melawan singa dengan tangan kosong. Jadi sebelum dia melawan singa, dia bilang ke singanya, kosong ya, kosong. Dia sulap, enggak. Bener, dia bisa melawan singa dengan tangan kosong. Ya. Kemudian dia bisa membantai musuh-musuhnya, ribuan musuh-musuhnya hanya dengan sebuah tulang rahang keledai. Dia bisa mengangkat pintu gerbang kota, gampang banget. Seperti kita lagi ngangkat jemuran. Kalau saya punya kekuatan kayak Simpson, kayaknya saya nggak berdiri di sini deh. Saya berdiri di pintu gerbang, ngangkat. Enggak. Maksudnya saya tidak akan berdiri di sini. Saya akan sombong sekali kalau punya kekuatan seperti itu. Ya kan? Gini aja sombong, apalagi punya kekuatan seperti Simpson. Tapi sama seperti Superman, dia punya banyak kelemahan teman-teman. Kelemahannya, aduh gila, enggak banget. Terutama yang mau saya ungkap, salah satu kelemahannya adalah gampang kepincut sama wanita. Ya, apalagi wanita-wanita musuh. Udah gitu dia pernah tidur dengan, mohon maaf, wanita tunasusila. Dia akhirnya menikah kesekian kalinya dengan Delilah. Nah, di tangan Delilah inilah akhirnya kekuatannya terbongkar. Rahasia kekuatannya terbongkar, dia lemah, ditangkap, rambutnya dicukur, dia ditawan, matanya dicungkil, ditangkap oleh bangsa Filistin. Bayangkan teman-teman ya, dia punya tugas, punya tujuan hidup, membebaskan bangsa Israel, tapi malah dia mengenaskan akhir hidupnya ditahan atau ditawan oleh musuhnya sendiri. So that's why malam hari ini kita akan belajar dari kelemahan-kelemahan Simpson. Loh bro, kok kita malah belajar dari kelemahan orang? Bukannya kita harusnya belajar dari kelebihan dan keberhasilan orang lain? Tuhan sendiri yang bilang. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika kita nanti belajar tentang kelemahan-kelemahan Simpson teman-teman, justru kita bisa melihat kuasa Tuhan yang menyelamatkan Simpson. Ketika kita bisa melihat kelemahan-kelemahan di dalam diri kita, justru kita bisa lihat kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin ya. Oke. So kita sepakat kita mau belajar dari kelemahan-kelemahan Simpson. Ada sekitar 365 kelemahan. Enggak. Mukanya tegang banget. Panjang dong sampai jam 10 malam. Enggak. Kami akan rangkum menjadi 3 kelemahan aja. Ya. Kelemahan yang pertama. What Samson wants, Samson gets. Wih, enak banget ya hidup kayak gini ya. Apapun yang kita inginkan langsung kita dapat. Loh bro, ini kayaknya bukan kelemahan, ini kelebihan. Apakah benar itu kelebihan? Saya sama istri saya, Laren, yang duduk di depan ini, pernah belajar parenting, ya, program parenting dari LOJF. Kami diajarkan, katanya, salah satu yang membuat seorang anak tumbuh menjadi dewasa dengan karakter yang buruk, itu salah satu penyebabnya adalah dia suka dimanja ketika kecilnya. Apapun yang dia minta selalu dikasih. Apapun yang dia minta selalu ada di depan matanya. Apapun yang dia minta nggak pakai usaha, nggak pakai mikir. Pokoknya harus langsung cling di depan mata kalau nggak tantrum. Ternyata teman-teman ini bukan kelebihan, kelemahan. Apapun yang kita inginkan langsung kita dapat. Kita mau belajar dari Simpson. Seperti apa? Nah. Kita baca lagi ya, Hakim-Hakim 14 ayat 1-2. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin, gadis musuh ya. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Oke. Di ayat yang ini teman-teman, ceritanya adalah Simpson di Timna, ketemu, cuman ngelihat ada seorang gadis Filistin, pulang-pulang minta dikawinin. Apa sih? Gitu loh, gampang banget.
Intinya apa? Dia pokoknya kalau pengen sesuatu harus ada langsung di depan mata. Next. Berikutnya, Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali Simpson pergi ke Gaza, di situ dilihatnya seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Seperti yang saya katakan tadi ya. Dia itu nggak pakai mikir, mau ini wanita baik-baik kek, mau wanita nggak bener kek. Pokoknya ketika dia menginginkan, langsung hajar. Langsung harus dapat. Dari kedua ayat ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa Simpson ini nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dari kelemahan yang pertama ini kita mau belajar tentang pengendalian hawa nafsu. Ya. Simpson cuman ngeliat doang, pulang-pulang langsung minta dikawinin. Kayak anak kecil minta jajan. Gampang banget, enteng banget. Mending jajannya jajan biasa, ini jajan terlarang teman-teman. Sama bayangkan anak kecil di bawah umur bilang ke papanya, "Pah, beliin bir dong." Kaget nggak papanya? Pasti kaget. Iya kalau dia anak kecil beneran bisa dikasih tahu, "Nak, itu bukan minuman buat kamu, itu buat papa." Kalau anak kecil beneran, lah Simpson ini kan udah dewasa. Tapi cara mintanya seperti anak-anak. Jiwa anak-anak yang terperangkap di dalam tubuh orang dewasa. Dan ini seringkali terjadi di dalam diri kita juga teman-teman. Seringkali kita mengambil keputusan, seringkali kita menjadi tidak dewasa ketika kita mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu. Single mana nih single? Single? Bukan kamu kak, single. Single? Ngaku dong single, pengen lihat aku single. Oh banyak ya single ya, oke. Tolong ya, kalau pilih pacar, jangan hanya berdasarkan hawa nafsu. Pilih pacar berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Suami istri juga banyak banget yang cerai. Karena apa? Ketika mereka memilih pasangan hidupnya hanya berdasarkan hawa nafsu. Ini contoh ya, Laren waktu itu. Pas ngelihat saya, ganteng nih. Tinggi, suaranya ngebas, merit. Akhirnya menderita. Ini contoh. Karena apa? Banyak banget di antara kita yang cuman kepincut sama karisma. Bukan karakter. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Memilih pasangan hidup berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Jadi jangan berdasarkan hawa nafsu. Nafsu-nafsu yang saya maksud di sini bukan nafsu hanya seksual ya teman-teman ya. Tapi nafsu-nafsu yang lain. Nafsu pengen cepet kaya, akhirnya korupsi. Nafsu pengen cepet-cepet menyelesaikan masalah, akhirnya menghalalkan segala cara, masuk penjara. Nafsu pengen beli ini, pengen beli itu, padahal nggak mampu. Ya, demi ikut gaya, demi FOMO, check out terus online shop. Check out, uangnya habis. Akhirnya pakai kartu kredit. Kartu kreditnya kena limit, akhirnya lari ke pinjol. Habis lari ke pinjol, dikejar-kejar sama pinjol. Akhirnya benjol. Tapi itu yang sering terjadi teman-teman. Kita nggak bisa mengendalikan diri karena hawa nafsu. So, di poin yang pertama ini, kita mau belajar supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan hawa nafsu. Hawa nafsu nggak bisa dihilangin dari diri kita teman-teman, tapi bisa dikendalikan. Uncontrolled desire pulls you away from God's heart. Silakan kalau mau difoto. Cekrek. Oke. Ini ngejelep banget soalnya kata-katanya, ya. Keinginan yang gak bisa kita kontrol bisa membuat kita jauh dari hatinya Tuhan. Next kita mau belajar tentang kelemahan Simpson di poin yang kedua. Samson was rejecting God's will. Banyak hal yang dilakukan oleh Simpson ini yang menentang kehendak Tuhan. Kita baca ayat yang pertama ya. Hakim-Hakim 15 ayat 7. Lalu berkatalah Simpson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepadamu. Kelihatannya teman-teman ya, Simpson ini membantai dan membunuh musuh-musuhnya. Bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk
memenuhi tujuan Tuhan di dalam hidupnya, tapi untuk memenuhi amarahnya, untuk memenuhi pengen balas dendamnya. Jadi dia bukan melakukan hal ini atau membantai, membunuh musuh-musuhnya atau membunuh orang-orang Filistin bukan untuk menjalankan rencana Allah, tapi hanya untuk menjalankan keinginannya sendiri. Di situ jelas bahwa Simson menentang kehendak Allah. Berikutnya, Hakim-Hakim 14, 8-9. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Teman-teman, kalau kita mau baca lagi ya, melihat bangkai singa. Jadi seorang nazir Allah itu hukumnya dulu itu nggak boleh menyentuh mayat atau menyentuh bangkai. Tapi Simson bukan cuma nyentuh, dia lihat singa, wush, ada madunya nih, makan terus makan di jalan dengan entengnya. Pas pulang dibagi kepada orang tuanya. Dia berbagi dosa kepada orang tuanya. Dia dengan entengnya melanggar hukum Tuhan. Dengan entengnya dia ingin menentang kehendak Allah. Satu lagi contoh kenapa dia menentang kehendak Allah. Hakim-Hakim 14 ayat 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Teman-teman, di sini diceritakan bahwa Simson itu tadi ya, cuman ngeliat doang, pulang-pulang minta dikawinin, maksa lagi. Ya, orang tuanya udah ngasih nasihat, jangan sama musuh. Dia orang Filistin, musuh orang-orang yang tidak bersunat itu. Tapi dia tetap ngomong, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Cuman berdasarkan suka doang, maksa. Sedangkan hukumnya teman-teman, bangsa Israel itu nggak boleh menikah dengan musuh. Lagi-lagi yang dilakukan oleh Simson, melanggar hukum Tuhan, menentang kehendak Allah. Dari ketiga ayat ini jelas bahwa apapun yang dilakukan Simson itu tidak mau taat pada Tuhan. Nah, di kelemahan yang kedua ini kita mau belajar tentang ketidaktaatan teman-teman. Ya, lagi-lagi ketika saya dan Laren belajar tentang parenting, kami berdua diajarkan kalau ada seorang anak yang mulai tidak taat kepada orang tuanya, katanya biasanya mereka sudah mulai kehilangan trust kepada orang tuanya. Mungkin itu yang terjadi pada relasi kita dengan Tuhan. Seringkali kita nggak mau taat sama Tuhan karena kita sudah mulai kehilangan trust sama Tuhan. Mungkin awalnya kita percaya, yakin kepada Tuhan. Tapi lama-lama kita mulai nggak percaya. Doa, tak jawaban. Kok jawabannya nggak sesuai ya sama keinginan kita. Doa udah lama banget minta jalan yang ini. Malah dikasih jalan yang ini sama Tuhan. Dikasih jalan yang lebih sulit, yang lebih membuat hidup kita menderita. Akhirnya apa? Lama-lama kita udah malas berdoa. Udah mulai kehilangan trust sama Tuhan. Dan di saat itulah kita mulai tidak taat sama Tuhan. So teman-teman, di poin yang kedua ini kita mau belajar lebih taat lagi pada Tuhan. Sekali lagi, single mana? Iya, gak usah angkat tangan ya, saya udah lihat ya tadi ya. Kalau pilih pacar, pilih yang taat sama Tuhan. Ya. Bro, aku kemarin dapat pacar yang taat sama Tuhan. Oh iya, tapi dia gak mau ke gereja. Loh kenapa? Dia takut akan Tuhan. Iya juga sih, sambil saya tinggal pulang. Suami istri, ini sekali lagi ini cuma contoh ya. Ini perbincangan antara saya sama Laren. Ini cuma contoh, tidak terjadi sebenar-benarnya. Waktu FIS 17-an kemarin, itu kan temanya bajunya ada yang pakai merah, ada yang pakai batik. Nah ini Laren nanya, Beb nanti FIS 17-an
aku pakai merah atau pakai batik? Pakai merah. Oh, kok pakai merah sih? Aku tuh kalau pakai warna terang, badanku jadi kelihatan lebih gemuk. Kamu gimana sih? Pakai batik aja ya? Ya, batik. Iya, Beb. Oke. Habis gitu mau fish. Setelah fish pulang mau makan dong. Laren nanya lagi. Beb, nanti kita makan mie tek-tek atau ramen? Mie tek-tek. Oh, kok mie tek-tek? Mie tek-tek itu di luar, di tenda, panas. Udah enakan ramen. Ramen di mall, dingin. Ramen aja ya? Iya, Beb. Pas mau pulang, makan dessert. Laren nanya lagi. Beb, dessertnya es krim atau donat? Saya kira-kira jawab apa? Terserah. Saya pikir selesai dong waktu saya ngomong terserah. Terserah. Kamu memang gak perhatian kok sama aku. Selalu setiap aku tanya terserah, terserah, terserah. Ini bukan kejadian sesungguhnya teman-teman. Ini cuman ilustrasi. Ya Beb ya? Teman-teman, mungkin ini yang terjadi dengan relasi kita dengan Tuhan. Mungkin seringkali kita udah sering nanya ke Tuhan. Dan mungkin Tuhan itu udah sering jawab. Tapi kita gak punya hati yang taat. Ketika kita dengar suara Tuhan, kita tetap milih untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Bayangkan suatu saat nanti Tuhan bilang, terserah. Lu aja yang jadi Tuhan. Saya takut loh kalau itu terjadi. Saya belum siap jadi Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di poin yang kedua ini, kita mau sama-sama diajak untuk punya hati yang taat. Ya. Yuk kita mulai lagi yakin dan percaya kepada Tuhan. Kita berdoa lagi, kita discernment lagi. Kalau perlu pakai puasa. Kalau udah dikasih jawaban sama Tuhan, segeralah taat. Nah ini, seringkali kita menunda. Semakin sering kita menunda, semakin jauh dan melenceng kita dari rencana Allah. Next. Yes. Ya. Yeah. God's plan is best. Don't stress. Follow His lead. You'll be blessed. Kayak nge-rap ya. Silakan difoto. Keren, bagus. Untuk mengingatkan kita bahwa kita ikut rencana Tuhan. Kelemahan yang ketiga. Samson was powerful but unfaithful. Dia tuh kuat, tapi kekuatannya yang membuat dia tidak setia. Kita mau baca ayat ini. Hakim-Hakim 16, 15-17. Panjang ya, siap-siap ya. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati. Sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir. Seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Mengenaskan sekali ya. Seseorang yang dikaruniai Tuhan sebuah kekuatan yang luar biasa, tapi hidupnya malah mati di tangan musuhnya. Di sini mau diceritakan ketika dia menikah dengan Delila, Delila berhasil membongkar kekuatannya. Kekuatannya di rambut, rambutnya dicukur, kemudian dia lemah, dia ditangkap oleh bangsa Filistin. Mengenaskan sekali ya teman-teman ya.
Simpson itu spesial, dipilih Allah, dikaruniai Allah kekuatan fisik. Tapi justru karena kekuatannya lah dia menjadi tidak setia kepada Tuhan. Ini juga sering terjadi sama hidup kita teman-teman. Tes, oke. Ada sebuah cerita, aku di sini aja ya. Kalau kalian kiri kayaknya kersek-kersek. Ya, di tengah aja ya, oke. Ada seorang jomblo. Setia banget ke FIS. Tapi gak punya pacar, iyalah jomblo. Terus setiap FIS dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasih aku pacar dong. Akhirnya dikabulkan sama Tuhan, dikasih pacar. Habis itu gak pernah datang ke FIS. Terus ditanya, kenapa kamu gak ke FIS? Sibuk. Sibuk apa? Sibuk pacaran. Dikasih berkat, dikabulkan doanya, malah menjadi tidak setia. Suami istri, setia banget melayani di FIS. Waktu awal-awal menikah, masih pas-pasan income-nya. Terus kemudian mereka sepakat pegang tangan setiap FIS berdoa, Tuhan kalau kami dinaikin aja penghasilannya 5 kali lipat aja Tuhan. Kami akan lebih rajin melayani Engkau. Akhirnya dikabulkan Tuhan, dikasih bisnisnya meledak. Semenjak itu boro-boro melayani, datang ke FIS aja gak pernah. Pas ditanya, kenapa gak ke FIS? Sibuk? Sibuk apa? Sibuk bisnis. Dipercaya sesuatu, diberkati sesuatu, tapi malah menjadi tidak setia. Di poin yang ketiga ini teman-teman, kita mau belajar tentang ketidaksetiaan. Di poin yang kedua tadi kan ketidaktaatan. Itu nyambung teman-teman. Ketika kita tidak setia, itu biasanya, ketika kita tidak taat, itu biasanya melahirkan ketidaksetiaan. Bukannya sama bro, tidak taat sama tidak setia. Beda tipis. Kalau orang memilih untuk taat, mungkin dia cuma taat saat itu doang. Dia nggak taat selamanya. Sedangkan karakter yang Tuhan inginkan adalah taat selamanya. Taat dan setia. Sama seperti Yesus, dia taat dan setia sampai mati, bangkit dan menjadi mulia. Single. Ingat ya, kalau pilih pacar yang setia. Kalau masih pacaran aja udah gak setia, gimana kalau udah menikah? Iya kan? Istri-istri juga ingatkan suami-suaminya untuk selalu setia dalam panggilannya menjadi imam. Imam adalah seseorang yang tidak hanya membuat anak istrinya itu taat, tapi mengajak seluruh keluarganya untuk selalu setia pada Tuhan. Amin. God's gift are not distraction, but invitation to intimacy. Di foto deh. Ini keren banget, ini ngejelep banget. Ya, seringkali kita dikasih kepercayaan, dikasih berkat, itu malah jadi gangguan buat kita untuk dekat sama Tuhan. Harusnya, kalau kita diberkati, harusnya membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, jangan membuat berkat menjadi semakin jauh. Berkat justru membuat kita semakin dekat. Oke, 3 kelemahan dari Simpson sudah kita pelajari. Semoga kita belajar banyak. Lalu apa bro setelah belajar kelemahannya? Nah, setelah matanya dicungkil, ditawan, ada kelanjutannya teman-teman. Panjang ya. Berserulah Simpson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya. Orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya, mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol. Di dalam kubur Manoah ayahnya, dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Teman-teman, kalau ibarat film, ini adegan terakhir.
Ya, ini merupakan bagian akhir dari kehidupan Simpson. Jadi di sini mau menunjukkan apa? Simpson kembali kepada Tuhan. Simpson berseru kepada Tuhan. Ya, Tuhan, dia berkata-kata kepada Tuhan. Apa tadi kata-katanya? Biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Kemudian dia membungkuk, dia tarik tiangnya roboh, gedungnya jatuh dan menimpa begitu banyak orang Filistin. Dan ternyata setelah dihitung-hitung, itu lebih banyak korban jiwanya orang Filistin daripada ketika si Simpson itu hidup. Ini merupakan pertunjukan iman teman-teman yang luar biasa. Jadi meskipun Simpson punya banyak kelemahan, Tuhan tetap bekerja di dalam hidup Simpson. Ya, ketika apa? Ketika Simpson mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. So, apa yang bisa kita pelajari dari babak akhir kehidupan Simpson? Ada 3 lagi, tapi saya akan singkat aja. Yang pertama, God uses what we have. Tuhan tetap akan pakai apapun yang kita punya teman-teman. Entah itu latar belakang, talenta, waktu, uang, tenaga, yang meskipun terbatas ini, Tuhan akan tetap pakai. Ya. Yang kedua, God uses us as is. Tuhan akan memakai kita sebagaimana apa adanya kita. Tuhan gak nunggu kita sempurna teman-teman. Meskipun kita saat ini merasa tidak sempurna, Tuhan akan tetap pakai kita. Tuhan akan crafting hidup kita menjadi masterpiece di tangannya. God's strength in our weakness. Bahkan kelemahan-kelemahan kita pun gak bisa batalin rencana Tuhan. Selama kita mau kembali, kita mau serahkan hati, mau serahkan hidup kita pada Tuhan, pasti kita dipakai untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Amin ya. Oke, teman-teman, aku dengan sebuah kesaksian hidup, seharusnya ini yang ngomong anak, istri, atau orang tua saya. Karena ini tentang perubahan hidup saya, dari yang buruk menjadi lebih baik. Gak mungkin dong saya bilang saya sudah baik sekarang. Tapi juga gak mungkin kalau saya suruh anak istri saya naik ke stage sekarang. Jadi kalau teman-teman pengen make sure apakah benar-benar ini terjadi dalam hidup saya, nanti setelah FIS dicek ya, anak istri saya ditanya, benar gak itu yang dia omongin James di depan? Teman-teman, saya itu tumbuh besar menjadi menjadi seseorang dengan kepribadian yang sangat-sangat buruk. Saya punya banyak sekali kelemahan, tapi kelemahan yang satu ini dahsyat sekali. Saya sangat-sangat temperamental tingkat tinggi, emosional tingkat tinggi. Dulu waktu TK, jauh nih kayaknya, panjang nih ceritanya. Waktu TK itu saya suka berantem, sampai orang tua saya dipanggil, dibilang, Pak, Bu, ini mendingan dipindahin aja ke SD, soalnya dia berantem melulu. Saya nggak tahu, saya benar-benar dipindahin apa enggak, karena udah lupa. Terus SD, SMP, SMA isinya berantem melulu. Dan saya waktu itu dibesarkan di Surabaya. Di Surabaya itu misuh. Tahu ya, misuh, omong kotor. Jadi omong kotor is my middle name. Tiap hari omong kotor. Karena di Surabaya itu kayak dibenerin gitu loh omong kotor. Biasa aja, asik aja, gaul. Saya pernah berantem sama sopir angkot, sama sopir Metro Mini. Aduh, saya nggak bangga loh cerita ini. Ini benar-benar lagi malu, tapi saya harus. Pernah suatu kali saya berantem sama seseorang, menang. Tapi bukan menangnya, ternyata dia polisi. Nggak ada yang polisi kan ya. Terus pas pulang saya nggak tahu, saya diikutin sama polisi itu. Terus beberapa hari kemudian dia balik ngajak teman-temannya. Datengin rumah saya ngajak berantem lagi. Saya gak mau cerita lanjut ya, malu. Pas udah menikah, ternyata temperamen tingkat tinggi ini gak sembuh teman-teman. Saya memang gak pernah mukul Laren, gak pernah mukul anak-anak. Tapi kata-kata saya teman-teman, lebih tajam dari silet. Sadis banget. Kata-kata saya selalu membunuh karakter. Saya itu selalu nadanya tinggi, kenceng, selalu pengen menang kalau debat dengan Laren, dengan siapapun. Lawan bicara saya, nggak boleh lebih jago dari saya, lebih pintar dari saya. Saya akan cari cara, ini dikasih Tuhan pintar ngomong untuk menang debat. Dengan nada yang tinggi, dengan emosional yang tingkat tinggi.
Saya pernah maki-maki mama saya. Durhaka banget. Puji Tuhan saya diselamatkan Tuhan, berproses tapi ya, ups and down. Tapi saya benar-benar berproses sampai sembuh ketika saya masuk di komunitas ini. Gak gampang teman-teman. Apalagi ketika proses disembuhkan Tuhan, itu Tuhan kayak ngajak saya lihat lagi video masa lalu saya. Gila pas saya lihat. Wow, jelek banget hidup saya. Saya sampai bilang ke Tuhan, kayaknya saya nggak layak ikut Engkau. Emang ada ya, ada hal baik gitu loh dari hidup saya yang bisa untuk orang lain. Tapi anehnya Tuhan tetap pakai saya. Malah saya disuruh melayani. Di komunitas ini saya dipercaya, saya dan istri saya untuk melayani banyak pasutri teman-teman. Dengan kesaksian hidup kami. Dan hari ini saya juga melayani firman Tuhan berdiri di sini. Praise the Lord. Tapi itu nggak gampang teman-teman. Saya itu nggak selalu say yes. Selalu ada keraguan-raguan di dalam diri saya. Selalu ada yang narik saya untuk kembali ke masa lalu. Ups and down, gak gampang. Saya selalu merasa gak layak, gak mampu, punya banyak kelemahan. Gak mungkin ada hal baik yang bisa saya bagikan kepada orang lain. Sampai pada suatu momen, saya lupa saya ikut retret apa waktu itu ya. Suatu momen yang sangat-sangat intim sekali saya sama Tuhan. Dia mengatakan dengan penuh kelembutan dan penuh kasih. Dia katakan, James, jangan menyerah sama masa lalumu. Jangan menyerah sama hidupmu. Aku pun gak menyerah, James. Engkau milikku. Engkau milikku. Aku akan pakai apapun yang ada di dalam dirimu untuk memberkati umat-umatku.